Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucapkan syukur pada-Mu Tuhan atas segala nikmat berkat yang Kau berikan pada kami sampai saat ini. Bapa kami yang baik, sebentar lagi kami akan disapa oleh firman-Mu, berkatilah kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu dapat bertumbuh, berkembang, dan berbuah di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dari 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita merenungkan kehidupan yang kita jalani hari ini, kita pasti semua akan sampai pada satu kesadaran yang takkan bisa dan takkan mampu kita sangkali. Bahwa hidup ini tidak selalu mudah, tidak selalu lurus jalannya, dan tidak selalu terang jalannya. Ada saat-saat di mana kita merasa dikepung oleh masalah, dihadang oleh kegelisahan, dicobai oleh hal-hal yang membuat kita nyaris menyerah, dan diuji oleh situasi yang rasanya tak kunjung berakhir. Namun dalam perikop yang kita baca hari ini, 1 Korintus pasal 10 ayat 13, Rasul Paulus dengan tegas menyampaikan bahwa sebuah penghiburan yang luar biasa kuat dan menenangkan, sebuah janji ilahi yang bukan hanya memberikan kita secercah harapan, tetapi juga sebagai dasar iman kita yang kokoh untuk berdiri tegak di tengah pencobaan, yaitu bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami bukanlah sesuatu yang asing, bukanlah sesuatu yang luar biasa hebatnya sampai kita tidak mampu menanggungnya, melainkan pencobaan-pencobaan yang biasa, yang manusiawi, yang pernah terjadi pada orang-orang sebelum kita, dan bahkan mungkin sedang terjadi di tengah-tengah saudara-saudari kita saat ini. Yang berarti kita tidak sendirian dalam pergumulan kita tidak terasing dalam penderitaan kita, dan kita tidak ditinggalkan dalam perjuangan iman kita. Lebih dari itu, saudara-saudariku semua, firman Tuhan menegaskan satu hal yang menjadi titik tumpu kekuatan kita, yaitu bahwa Allah itu setia, sebuah pernyataan yang dengan tegas menggemakan suara kasih Bapa dari surga, bahwa Ia tidak akan membiarkan kita berjalan sendirian di tengah kegelapnya dunia ini, bahwa Ia tidak akan membiarkan kita jatuh tanpa tangan yang menopang, bahwa Ia tahu bahwa kekuatan kita sampai di mana batasnya, dan Ia mengenal kita bahkan sebelum diri kita mengenal diri kita sendiri. Seringkali saudara-saudariku semua, ketika badai pencobaan datang menerpa, kita merasa bahwa kita sudah di ujung tali, bahwa kita sudah tidak sanggup lagi bertahan, bahwa air mata tidak lagi bisa ditahan, dan hati seakan remuk oleh tekanan hidup yang terus-menerus datang kepada kita. Namun justru pada saat seperti itulah, kita diingatkan bahwa kalau kita masih berdiri hari ini, kalau kita masih bisa bernapas dan berdoa, kalau kita masih bisa mendengar firman Tuhan hari ini, maka itu berarti Tuhan masih memegang hidupmu dan hidupku. Dan kita masih sanggup menanggungnya karena Tuhan tahu kita bisa. Bukan karena kita hebat, tetapi karena Dia menyertai hidupmu dan hidupku dan menopang kita semua. Dan lebih dari sekedar membiarkan kita bertahan, Tuhan kita yang setia itu justru berjanji untuk menyediakan jalan keluar, yaitu cara-cara yang mungkin tak selalu spektakuler, tetapi pasti ada. Jalan keluar berupa kekuatan untuk berkata tidak terhadap godaan dosa. Jalan keluar berupa teman rohani yang mampu meneguhkan hati kita. Jalan keluar berupa pintu pelayanan yang membuka mata kita untuk melihat bahwa penderitaan kita tidak sia-sia. Atau bahkan jalan keluar berupa keberanian untuk mundur dari situasi yang membahayakan iman kita. Seperti Yusuf lari dari godaan istri Potifar, karena lebih baik kehilangan jubah daripada kehilangan kesucian. Maka dari itu semua, saudara-saudariku semua, jika hari ini engkau sedang berada dalam lembah pencobaan, jangan biarkan hatimu putus asa. Jika engkau merasa jalan hidupmu gelap dan tak ada lagi harapan, ingatlah bahwa Allah setia dan Ia akan menyediakan jalan keluar bagimu. Jika engkau merasa sendirian dan tak ada lagi yang mengerti penderitaanmu, percayalah bahwa kepada Yesus, Sang Imam Besar Agung kita,
sudah lebih dahulu dicobai dalam segala hal, namun tanpa dosa, dan ia mengerti, ia peduli, dan ia hadir dalam setiap titik lemah kehidupan kita. Karena itu, marilah kita berpegang teguh pada firman Tuhan, bahwa pencobaan-pencobaan tidak akan melebihi kekuatan kita, karena Tuhan tidak akan membiarkan kita diuji melampaui batas diri kita. Dan pada waktu yang tepat, ia berjanji untuk membukakan jalan bagi kita. Ia akan mengangkat beban kita, dan ia akan memberikan kekuatan kepada kita, agar kelak kita tidak hanya sanggup bertahan, tapi juga mampu untuk menang terhadap pencobaan-pencobaan itu. Bukan karena kita kuat ataupun gagah, melainkan karena kasih karunia dan kesetiaan Tuhan yang tak akan pernah berubah sepanjang zaman. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.